Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pertobatan adalah keharusan. Pertobatan bukan hanya milik orang-orang berdosa. Pertobatan bukan hanya milik orang-orang jahat. Pertobatan bukan hanya milik penjinah, perampok, pembunuh, dan segala kejahatan dan dosa-dosa besar lainnya. Tetapi pertobatan adalah keharusan buat setiap orang. Kenapa? Karena kita dilahirkan dalam dosa dengan memiliki kecenderungan hati berbuat jahat. Tetapi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita bertobat. Berarti bertobat bukan hanya berhenti dari segala perbuatan jahat, tapi bertobat adalah mengalihkan arah jalan hidup kita. Dari tadinya jalan kita tertipu, dari jalan kita tadinya di dalam dosa, tadinya jalan kita jalan di dalam kejahatan, jalan kita di dalam kehendak setan. Tetapi kita berbalik dari arah jalan kita menuju ke jalan yang benar, menuju berjalan bersama dengan Kristus. Karena kita tahu hanya di dalam Kristuslah ada kemenangan. Itu sebabnya pertobatan dimulai dengan hati yang terbuka, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Dia Raja dalam kehidupan kita. Dia memerintah dan memberi damai sejahtera yang luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengajar kita untuk takut akan Tuhan, mendahului kehendaknya, senantiasa berjalan dalam firman-Nya, dan menjadikan Dia yang paling utama dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan dalam program kita sedang bicara tentang tidak mau bertobat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa jenis pertobatan. Yang pertama, ada orang-orang yang belum bertobat. Ada orang-orang yang belum mengerti tentang pertobatan. Dan ada lagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Saya ulangi sekali lagi. Dalam bicara tentang pertobatan ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang belum bertobat. Artinya mungkin dia satu saat akan bertobat. Mungkin dia satu saat sedang menuju pada pertobatannya. Tapi yang pasti kondisinya dia belum bertobat. Tapi ada orang-orang yang belum mengerti tentang pertobatan. Dengan lain kata, kalau saja dia mengerti, dia akan bertobat. Tapi saat ini dia belum mengerti pertobatan. Tetapi yang ketiga adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Artinya dia sudah tahu tentang pertobatan, dia sudah diajak untuk bertobat, dia sudah dijelaskan tentang pertobatan, dia sudah paham sebetulnya apa artinya pertobatan, tapi dia merasa bertobat itu sukar, dia merasa bertobat itu berat, dia merasa bertobat itu tidak enak, sehingga akhirnya dia mengambil jalannya sendiri dan dia mengambil keputusan untuk tidak mau bertobat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program Hari Ini Harinya Tuhan hari ini, itu yang sedang kita mau bahas, tidak mau bertobat. Lukas pasal 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Lukas pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Lukas pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Di bawah judul Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab sedang bicara tentang Yesus mengecam, Yesus mengutuk beberapa kota, yaitu Korasim, Betsaida,
dan juga ketika dia bicara tentang Kapernaum. Nah, minimal 3 kota ini dikutuk oleh Yesus. Nah, pertanyaannya kenapa? Alasannya hanya satu, ketiganya ini tidak mau bertobat. Bahkan Yesus membandingkan, jika saja di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat seperti yang terjadi di Korazim dan Betsaida, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi dari sini kita melihat bahwa Yesus menentang, Yesus mengecam, bahkan Yesus mengutuk mereka-mereka yang tidak mau bertobat. Lalu pertanyaannya hari ini, apa artinya tidak mau bertobat? Saya pelajari beberapa hal yang sangat penting kenapa Yesus mengecam orang-orang yang tidak mau bertobat. Yang pertama, karena tidak mau bertobat adalah keputusan, bukanlah sebuah nasib. Jadi tidak mau bertobat bukanlah sebuah nasib, bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Ada yang berkata bahwa, tapi kan saya tidak pernah mengenal kebenaran, tetapi saya kan tidak pernah tahu tentang kasih setia Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus membuktikan dengan cara yang ajaib. Dalam kitab Roma dikatakan bahwa dia membuktikan kasihnya, dia membuktikan pemeliharaannya lewat keadaan sekitar kita, lewat hasil ciptaannya, dan semuanya itu menunjukkan bahwa ada Sang Pencipta, ada kasih yang luar biasa, ada perhatian yang dahsyat, ada perhatian yang penuh cinta bagi kita. Tetapi persoalannya seringkali kita memang mengambil keputusan tidak mau bertobat. Kenapa? Karena kita pikir pertobatan mengekang kita, dan memang benar, pertobatan mengekang kita. Kalau kita mau hidup dalam daging, pertobatan akan mengekang kita, karena Alkitab jelas bahwa barang siapa yang mau bertobat, hidupnya, tubuhnya, dagingnya harus disalibkan, turut mati bersama dengan Kristus, supaya roh dapat mengendalikan hidup kita. Sehingga dalam pertobatan yang sulit adalah justru proses-proses awalnya. Karena dalam proses-proses awalnya, keinginan daging kita mulai dikikis, kesenangan-kesenangan duniawi kita mulai dikikis, kebiasaan-kebiasaan kita sepertinya kita udah gak boleh kerjakan lagi. Nah, langkah-langkah awalnya memang berat, langkah-langkah awalnya memang sukar, tapi kalau sudah bisa melewati masa-masa awal ini dengan berpegang pada kasih setia Tuhan, dengan meminta tuntunan Roh Kudus, dengan memohon kuasa dan kekuatan dari Tuhan menolong hidup saudara, saudara akan lewati masa yang sukar ini, yang saya sebut seringkali masa kritis rohani. Kenapa? Seringkali orang kalau baru-baru bertobat, ini masa-masa yang paling sukar buat dia. Betul, dalam hatinya ada enjoy, betul, dalam hatinya ada happiness, di dalam hatinya ada sesuatu yang menarik, yang penuh sukacita. Tetapi dia harus lewati dulu masa-masa beratnya ini, masa-masa sukarnya ini, masa-masa kekuatan daging tetap mau coba menguasai dia. Karena iblis mundur, tapi mulai datang lagi, mulai nyerang lagi. Ini mulai berat buat dia. Tapi dia tetap harus ambil keputusan bahwa Yesus yang paling utama dalam hidup saya. Saya tidak mau ikut cara dunia lagi. Saya tidak mau terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia lagi. Saya tahu semuanya menyesatkan. Saya harus lewati masa-masa yang saya sebut dalam tanda petik masa-masa kritis rohani ini. Karena setelah saya lewati, saya justru akan menuai hal yang baik. Jadi saya ulangi sekali lagi, seringkali orang tidak mau bertobat bukan keadaan, bukan nasib. Jangan mendengar program ini sambil berkata bahwa mungkin memang nasib saya sudah ditentukan untuk tidak bisa bertobat. No. Alkitab bilang bukan kematian orang fasik yang dikendakinya, tapi pertobatannya. Dari pihak Allah, Allah mau kita bertobat. Dari pihak Allah, Allah mau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan bilang sama saya, pendeta mungkin saya bukan orang yang terpilih kali oleh Tuhan. Ada orang-orang yang terpilih yang bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya mau coba lagi, tapi gagal lagi. Saya mau coba lagi, tapi gagal lagi. Saya kayaknya udah terlalu duniawi dalam hidup saya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, apakah engkau duniawi, apakah engkau rohani, semuanya itu tergantung keputusan. Berarti waktu kita ambil keputusan untuk menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kita, Roh Kudus akan menolong, memampukan kita untuk kita berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, kenapa sih Yesus mengecam orang yang tidak mau bertobat? Yang pertama, kita sudah jelas bahwa tidak mau bertobat bukanlah keadaan, bukanlah nasib, tapi adalah keputusan. Berarti kita menolak Yesus dalam hidup kita, itulah sebabnya dia mengecam kita. Nah yang kedua, kenapa Yesus mengecam orang yang tidak mau bertobat? Karena tidak mau bertobat mendatangkan kehancuran buat kita. Coba lihat ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13 dikatakan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Jadi tidak mau bertobat mendatangkan kehancuran. Sampai Yesus berkata, celaka.
celakalah. Kenapa celakalah? Karena orang-orang yang tidak mau bertobat memberi pintu buatnya, memberi kesempatan baginya untuk setan bisa masuk dan menguasai hidupnya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau setan mulai masuk dalam hidup seseorang, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan gak pernah mengenal ampun. Karena Alkitab tegas bilang bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Berarti tujuannya dia mau membinasakan hidup saudara. Tujuannya dia mau menghancurkan masa muda saudara. Tujuannya dia mau menghancurkan keluarga saudara. Itu sebabnya kembali sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, ketika engkau mau lihat segala sesuatunya mulai hancur dalam hidup saudara, saudara mulai lihat rumah tangga saudara mulai hancur, saudara mulai lihat masa muda saudara mulai hancur, saudara mulai lihat ekonomi saudara mulai hancur, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, bangkitkan imanmu kembali ke jalan Tuhan. Alkitab bicara tentang anak bungsu yang meninggalkan bapa. Dan akhirnya dia harus jadi penjaga babi. Dan bukan hanya jadi penjaga babi, dia makan makanan babi. Dan harusnya jangan salah bahwa buat orang Yahudi, babi adalah sesuatu yang najis. Jadi mereka tidak boleh menyentuh babi karena babi itu sesuatu yang najis. Nah, dia akhirnya rela menjadi penjaga babi, makan makanan babi, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia sudah begitu jauh dalam dosanya. Tetapi waktu dia sadar, waktu dia mau bertobat, waktu dia ingat, aku telah buat banyak dosa terhadap Bapa dan terhadap sorga, aku mau kembali. Dan kalimat dia mau kembali membuat dia meninggalkan dosanya, meninggalkan kehancurannya, meninggalkan segala rancangan kegelapan dalam hidupnya. Dia kembali kepada Bapa dan Bapa merancangkan yang baik. Ada pesta besar karena yang hilang telah kembali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin saudara gak pernah mau ke gereja lagi, semakin saudara gak mau doa lagi, semakin saudara gak mau baca Alkitab lagi, semakin saudara gak mau tinggalkan hidup dosa saudara, semakin saudara gak mau tinggalkan judi, semakin saudara gak mau tinggalkan perzinahan, semakin saudara gak mau tinggalkan hal-hal yang jahat dalam hidup saudara, saudara akan berjalan menuju kehancuran yang lebih berat lagi. Itu sebabnya Yesus memandang saudara dengan kasih dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Berarti yang pertama, kenapa Yesus mengecam orang yang tidak mau bertobat? Yang pertama, karena tidak mau bertobat adalah keputusan, bukanlah nasib. Yang kedua, karena tidak mau bertobat justru mendatangkan kehancuran bagi si orang tersebut. Yang ketiga, karena tidak mau bertobat membawa kita pada hukuman Allah. Makanya ayat 15 bilang apa di situ? Di ayat yang ke-15 dikatakan, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kalau kita tidak mau bertobat, itu membawa kita pada penghukuman Allah. Karena Alkitab jelas berkata, Yesus datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup berkelimpahan. Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti waktu kita menolak anugerah ini, apa yang terjadi? Kita masuk pada hukuman yang kekal. Kita masuk di dalam neraka. Orang boleh berkata bahwa apa itu neraka? Itu kan cuma ide para pendeta untuk nakut-nakutin jemaatnya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan buat saudara, seperti sorga itu real, maka neraka itu real. Seperti sorga itu nyata, neraka itu juga nyata. Hanya persoalannya, maukah saya bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam pertobatan, dan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Haleluya. Jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih, kuasa, dan mujizatnya. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa untuk setiap saudara-saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang dalam pergumulan, setiap saudara yang rumah tangganya sedang goncang, masa muda saudara sedang goyah, atau mungkin saudara sedang merasa bahwa hidup saudara jauh dari Tuhan, saudara mau bertobat, mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan hamba berdoa buat mereka yang jauh dari Tuhan, mereka yang hidup dalam dosa, mereka yang membutuhkan Yesus, mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan pulihkan kehidupannya, sehingga mulai hari ini kami boleh melihat kemenangan, kami boleh lihat mujizat, kami mau hidup dalam pertobatan, berjalan dalam kebenaran, dan kami lihat Yesus mulai mengangkat kami, dan membawa kami pada kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Imani apa yang sudah doakan, karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Doa saya menyertai saudara, maju terus dalam Tuhan. Ingat, jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.